Produk yang akan kami jual adalah cheesecake, yaitu kue berbahan dasar, biskuit, dan keju krim yang memiliki tekstur lembut. Cheesecake dibuat dengan cream cheese, susu, telur, dan biskuit. Produk ini tersedia dalam beberapa varian rasa, seperti coklat, strawberry, dan matcha. Tempat usaha ini berupa stand yang beroperasi secara offline. Untuk lokasinya, kami sepakat agar penjualan ini menetap di sekitaran sekolah SMP atau sekolah menengah pertama. Dengan adanya tempat usaha, konsumen dapat melihat langsung produk, memilih varian, dan melakukan pembelian secara langsung. Pemilihan produk ini didasari oleh tingginya minat masyarakat, terutama para kalangan remaja. Cheesecake menjadi salah satu dessert yang banyak digemari oleh masyarakat, terutama yaitu remaja. Melihat peluang tersebut, usaha ini dijalankan secara offline agar konsumen dapat merasakan langsung kualitas produk kami. Alat dan juga bahan untuk membuat cheesecake. Untuk bahannya ada cream cheese, biskuit, mentega, gula pasir, telur, whipping cream atau susu cair, tepung terigu dan tepung maizena, dan yang terakhir ekstrak vanila itu opsional. Lalu ada alatnya yaitu loyang, mixer, mangkuk adonan, oven atau kukusan, spatula, timbangan dapur, dan panci. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, hancurkan biskuit hingga halus, campur dengan mentega cair, dan padatkan di dasar loyang. Simpan di kulkas sebentar agar mengeras. Lalu, kocok krim cheese dan gula hingga lembut, masukkan telur satu persatu, lalu tambahkan bahan cair dan bahan kering, aduk rata hingga tidak ada gumpalan. Lalu tuang adonan ke dalam loyang di atas lapisan biskuit, panggang dalam oven atau kukusan hingga bagian tengahnya set atau padat. Diamkan di suhu ruang hingga panasnya hilang. Setelah itu masukkan ke dalam kulkas 4-6 jam ataupun semalaman agar teksturnya sangat sempurna. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu S atau strength, yaitu kekuatan. Tekstur lembut dan creamy mengenyangkan. Produk ini punya tekstur yang lembut dan creamy karena berbahan dasar cream cheese. Tekstur seperti ini bikin dessert terasa lebih nikmat saat dimakan dan juga cukup mengenyangkan. Jadi cocok untuk makanan penutup. Yang kedua yaitu ada W atau weakness, yaitu kelemahan. Kandungan lemak dan gula cukup tinggi karena menggunakan cream cheese dan gula. Kandungan lemak serta gulanya tergolong tinggi. Hal ini membuat produk ini kurang cocok untuk konsumen yang sedang diet atau memiliki pandangan tertentu. Lalu yang ketiga ada O atau opportunity, yaitu peluang. Minat masyarakat terhadap dessert berbahan keju tinggi. Saat ini dessert berbahan keju cukup digemari oleh masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan remaja, sehingga peluang pasarnya cukup besar. Lalu yang keempat yaitu ada T atau threat atau yaitu ancaman. Banyak produk dessert sejenis. Saat ini sudah banyak produk dessert berbahan keju yang beredar di pasaran sehingga persaingannya juga cukup ketat. Selanjutnya di sini ada pros dan cons. Jadi pros itu kelebihan. Yang pertama yaitu rasa khas dari cream cheese. Cream cheese memberikan cita rasa khas yang gurih dan lembut sehingga membedakan produk dessert ini dengan dessert yang lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu tekstur lembut dan creamy. Tekstur ini menjadi daya tarik utama karena memberikan sensasi nyaman saat dikonsumsi. Lalu yang ketiga mengenyangkan sebagai dessert. Kandungan bahan yang digunakan membuat dessert ini cukup mengenyangkan meskipun porsinya tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya yaitu disukai banyak kalangan. Rasa manis dan tampilan yang menarik membuat produk ini disukai oleh berbagai kalangan seperti kalangan anak muda. Lalu selanjutnya yaitu ada cons atau kekurangan. Yang pertama yaitu kandungan lemak dan gula tinggi. Konsumsi berlebihan bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan.
karena kandungan lemaknya dan gulanya itu tinggi. Lalu selanjutnya yaitu bahan baku utama sensitif terhadap harga. Cream cheese memiliki harga yang relatif mahal dan mudah naik, sehingga mempengaruhi biaya produksi. Jadi dikarenakan biaya produksinya itu seperti kejunya atau biskuitnya eh, yang mungkin relatif mahal, jadi mungkin dari produknya juga itu bisa relatif mahal. Lalu selanjutnya yaitu penyajian perlu suhu tertentu. Produk ini harus disimpan dan disajikan pada suhu tertentu agar tekstur dan rasanya tetap terjaga. Lalu selanjutnya proses pembuatan membutuhkan ketelitian. Dalam proses pembuatannya diperlukan ketelitian agar tekstur dan rasa tetap konsisten. Nah, lalu di sini juga ada segmentasi pasar, yaitu pembagian pasar dilakukan untuk mengidentifikasikan target konsumen yang paling potensial. Yang pertama itu ada geografis, yang dimana penduduk di area perkotaan, urban, atau non-urban, suburban yang memiliki akses mudah ke layanan pengiriman instan. Kemudian juga ada demografis, yaitu seperti usia 18 sampai 45 tahun, Gen Z dan Gen milenial, pelajar atau mahasiswa, serta profesional muda dengan pendapatan menengah ke atas. Lalu ada psikografis, yang dimana individu yang memiliki gaya hidup aktif di media sosial, penyuka makanan penutup premium seperti sweet tooth, dan mereka yang menghargai estetika visual produk. Lalu ada perilaku. Nah, yang dimana konsumen yang memiliki hadiah untuk momen spesial seperti ulang tahun, perayaan, atau self reward setelah bekerja. Lalu di sini juga ada positioning pasar, yang dimana yaitu menentukan citra produk agar berbeda dari pesaing, yaitu memakai slogan seperti kelezatan mewah dalam setiap gigitan. Nah, lalu ada diferensiasi, yaitu memposisikan diri sebagai cheesecake premium yang menggunakan bahan import asli seperti cream cheese dari Australia atau coklat Belgia, namun dengan sentuhan rasa lokal yang inovatif. Kemudian citra, yaitu merek yang modern, elegan, dan selalu menjadi tren di media sosial. Nah, lalu ada strategi marketing yang dimix dengan 4P. Strategi operasional untuk mencapai target pasar. Yang pertama itu ada produk, seperti menghadirkan variasi rasa yang unik, dan yang lain-lainnya, serta tersedia dalam berbagai ukuran seperti wadah yang sedang, kecil, hingga yang besar. Di sini ada strategi marketing mix 4P. Yang pertama itu ada packaging atau kemasan, di mana kita mendesain kemasan yang ramah lingkungan namun tetap mewah serta aman untuk pengiriman jarak jauh. Yang kedua itu ada price atau harga. Kita menggunakan value based pricing. Harga ditetapkan berdasarkan kualitas bahan dan nilai estetika yang didapat oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada place atau tempat, di mana kita memakai omnichannel penjualan melalui toko fisik seperti membuka outlet di pasar maupun di toko daring seperti menggunakan WhatsApp di status, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, serta mengoptimalkan layanan pesan antar melalui pesanan online seperti membuka PO di media sosial. Keempat, ada promotion atau promosi sosial media marketing. Sosial media marketing yaitu konten video estetik yang kita upload di TikTok dan Instagram yang menampilkan tekstur lembut dari kue tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai label produk kelompok kami. Di sini, kami telah mencantumkan logo atau maskot dari brand Kiss Joy, juga rasa dari produk yang telah kami buat, juga komposisinya. Di sini juga saya mencantumkan kotak, kontak, dan juga kapan expire-nya si produk ini. Juga saya mencantumkan barcode yang nantinya akan beralih ke link Google Form untuk para customer mengisi rating mengenai Kiss Joy. Selanjutnya, mengenai desain kemasan.